Baru-baru ini pedangdut Dewi Persik dibuat meradang. Pasalnya Pak RT di tempat tinggal Dewi Persik tidak mau menerima sapi kurban dari dirinya. Berikut klarifikasi Dewi Persik. KDP kenapa diambil lagi sapinya yang di masjid deket rumah tadi? Oh, itu bukan diambil lagi sapinya, ini salah paham nih ya. Jadi aku kan tinggal di Lebak Bulus, ya, di Lebak Bulus Cilandak belakang rumah sakit Mayapada. Jadi aku tidak terterain alamat aku. Aku sengaja karena memang aku tidak mau alamat rumah aku tuh aku kasih tahu orang. Jadi aku nyuruh Pak Ustadz di sini untuk titip ya Pak, karena memang aku beli sapinya kan di Brebes, ya kan, titip di masjid lah, udah kan, sapinya udah ditaruh di sini. Terus abis itu titip sapinya di sini. Abis itu aku dari teman-teman aku semuanya, tim dari sahabat-sahabat Ganjar, teman-teman aku semuanya itu pada mau ngambil sapinya ceritanya. Terus tiba-tiba setelah ngambil sapinya itu ngomong, Pak RT-nya sama beberapa warganya itu ngomong sama security aku sama asisten aku, ngomongnya begini, kita nggak butuh daging katanya, kita nggak butuh daging, ambil aja sapinya. Ini menurut versi dari asisten aku dan security aku ya. Terus aku bilang, loh kenapa kok marah? Kita cuman minta list orang-orang yang kan namanya hari raya kurban itu memberikan daging kepada orang-orang yang tidak mampu ya. Jadi kalau aku, keluargaku tuh adatnya kalau misalkan potong sapi itu kita nggak makan sapinya, nggak makan korban sapinya. Jadi kita itu ngasih sapi untuk hari raya kurban atau ngasih apa, kita itu tidak boleh makan. Kalau di keluargaku adatnya kayak gitu. Nah, terus tiba-tiba Pak RT-nya sama warganya aku di sini nih, nggak semua ya. Ada beberapa orang. Ada berapa Nggi? Ada berapa orang tadi yang ngomong kayak gitu? Ada berapa orang? Awal 2. Pertama ada awalnya 2. Ya, terus beberapa kemudian tuh ada sekitar 4-5 orang. Ada 2, terus kira-kira ada 4, sampai. Tadi aja digarap bener, tak bodo amat, tak cuek. Jadi pada galakin ART aku sama galakin security-nya aku gitu loh. Jadi kan ceritanya Pak Ustadznya yang ada di rumah, iya Mi memang nggak boleh. Kok nggak boleh? Gak boleh apa? Emang nggak boleh kenapa? Kan jadi sapinya itu kan aku titip sapi karena memang kan aku warga di sini. Karena aku tidak memberikan alamat aku titiplah di masjid tempat rumahku gitu. Terus tiba-tiba kita ambil sapinya karena memang biar disembelih di tempatnya temen aku gitu loh. Kebetulan di tempatnya temen aku di situ, di sahabat Ganjar, untuk dibagi-bagikan kepada warga setempat di sini di Lebak Bulus. Aku minta listnya sama Pak Ustadz. Kemudian ART aku pada dimarahin, security aku pada dimarahin. Katanya kita tidak butuh daging katanya. Loh kok gitu ya? Kok kita nggak butuh daging? Karena kan di sebelah itu kan ada bayarannya 750 sampai 1 juta. Nah teman-teman aku ini bilang daripada menyusahkan warga Lebak Bulus, mendingan kita bawa ke tempat kita, nanti kita list orang-orang yang nggak mampu ada berapa orang, kita bagi ke mereka. Ngomongnya begitu, maksudnya dia emang nggak boleh makan kurban sendiri. Oh gitu. Nah tapi yang membuat aku tidak terima itu adalah kenapa ART aku sama security aku dimarahin. Kenapa? Terus Pak RT-nya bilang kita tidak butuh daging, kok jadi ngamuk ya. Harusnya kan Pak RT nggak boleh ngamuk dong. Kalau Pak RT-nya mungkin nggak butuh daging karena udah mampu. Tapi bagi orang-orang yang membutuhkan itu kan butuh daging Pak RT. Jadi Pak RT tuh nggak boleh loh marah-marah sama ART saya ataupun sama security saya. Awalnya bilang gini Bu, di sini mah gak kekurangan daging. Di sini nggak kekurangan daging gitu katanya. Sapinya kita nggak butuh. Sapinya kita nggak butuh katanya gitu ngomongnya guys. Cucok banget ya guys RT saya di sini tuh ya guys.
Mungkin maksudnya bukan dimarahin, terus kalau nggak dimarahin itu apa dong bahasa seperti itu? Kan nggak boleh ya kayak gitu ya, nggak boleh. Hah? Ada bakso nggak ibu, kenyang? Kan nggak boleh ya. Aku tahu rumahnya Mami DP waktu aku nganterin laundry pengen, oh iya sayang, mungkin nggak berani, nggak butuh daging sekilo, kalau seekor mau. Nah jadi ceritanya tuh gini ke saya, Pak Ustadznya tanya, Mbak DP mau pahanya? Aku kaget dong, hah mau pahanya Pak? Aku bilang sama ART aku, enggak dong, kalau ibu berkorban sapi ya udah sapinya buat orang yang nggak mampu, saya nggak mau. Saya bilang kayak gitu. Kok mau butuh ininya? Ntar dulu jangan dipotong. Saya biar tidak merepotkan warga setempat, biar teman-teman aku aja yang motong sapinya. Tinggal nanti di list aja warga-warga Lebak Bulus ini mana aja yang butuh, yang nggak mampu kita kasih daging. Tiba-tiba katanya Pak RT-nya sama ada beberapa warga bilang ke asisten saya dan juga kepada security saya, gimana ini kita tidak butuh daging sapi. Awalnya gitu, kita di sini warga sini mah nggak butuh daging sapi. Warga sini mah nggak butuh daging sapi. Pak RT. Enggak, warga sini nggak kekurangan daging sapi. Warga sini tidak kekurangan daging sapi. Daging sapi, ngomong kayak gitu Pak RT-nya guys. Ambil aja daging sapinya, kita tidak butuh gitu guys. Ya udah Mi, nanti tahun depan supir disumbang ke kampung saya aja Mi, daripada di komplek udah nggak dihargain maminya. Loh justru kemarin saya ada warga di Lebak Bulus itu pada bilang sama saya begini, saya kan setiap tahun tuh ada selain kurban ada saya kasih kayak sembako. Bilang gini, saya nggak nyampe sembakonya. Lu kok bisa Pak Ustadz? Ada beberapa yang nggak nyampe katanya sembakonya, makanya aku tidak percayakan lagi ke Pak RT, aku percayakan ke Pak Ustadz ceritanya. Nah hari raya kurban kemarin itu aku percayakan ke polisi Cilandak, polisi Lebak Bulus, polisi sini. Waduh Pak RT nggak boleh sombong gitu. Pak RT itu kan sudah punya duit, mungkin mampu. Tapi kan daging itu buat orang yang nggak mampu, bukan buat Pak RT. Jutek banget ya Pak RT-nya ya. Belum ketemu sama Dewi Persik kali ya Pak RT-nya ini ya. Pak RT Lebak Bulus, ini gue lagi live nih. Jangan nggak boleh kayak begitu ya Pak. Ganti aja tuh RT-nya kalau kayak begitu. Harusnya itu ya Pak RT-nya ini. Terus udah gitu kan kita itu teman-teman aku kan anak-anak dari Pak Ganjar tuh pada bilang gini, Pak minta tolong ya Pak, boleh nggak Pak? Gini, sapinya kalau nggak diambil sampai jam 7 kita lepas sapinya katanya. Kalau di sini aku bantuin, mau berarti berapa? 100 juta. Kalau mau bantuin sini bayar sama saya 100 juta gitu. Lo ya apa sih Pak RT nih ku? Wes gak apa-apa ben kon delok iku Pak RT nang aku iku. Karpe dewe nggak boleh kayak gitu Pak, masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Warga-warga Bapak itu masih banyak yang membutuhkan. Bapak aja waktu itu sembako nggak nyampe ke orang-orang itu. Nggak boleh Pak kayak gitu Pak. Idul Adha itu tahu Pak artinya apa? Menyembelihkan hewan kurban untuk orang-orang yang nggak mampu Pak. Nggak boleh kayak gitu Pak. Bapak itu bisa marah-marahin orang. Masa kita cuma minta tolong bisa nggak sapinya, katanya sapinya jangan taruh sini, ngotor-ngotorin. Loh kok kayak gitu Pak Anda Pak? Pak RT kok kayak gitu? Ini viralkan ya guys, Pak RT Lebak Bulus nih, ngamuk-ngamuk. Gara-gara saya naruh nitip sapi, terus udah gitu ada warganya bilang bayar kalau mau dibantuin bayarnya 100 juta. Bantuin sebelah. Enggak, kalau bantuin sembelih Pak Ustadznya bilang bayarnya 700 sampai 1 juta. Terus anak-anak relawan bantuin anti. Ya udah kita aja yang sembelih, ada kok Pak Ustadz, tenang aja. Nanti bukan masalah duitnya. Oh ya udah. Nah, maksudnya itu kan kita nggak tahu sembelihnya itu di tempat itu di rumahnya siapa. Nanti tuh nggak ngerti kan karena nanti selama ini nitipinnya di Polsek Cilandak guys gitu loh. Nah ini saya tuh cuma nitipin sapi, nyuruh Pak Ustadz untuk mengelis orang-orang yang gak mampu ceritanya. Tiba-tiba si Pak Ustadznya bilang, oh iya sapinya kita mau ambil, mau kita sembelih karena kita gak mau ngotorin tempatnya orang. Tiba-tiba dia ngamuk-ngamuk dong. Dia ngamuk-ngamuk, kita kan minta tolong, ayo Pak kita warga masyarakat untuk membantu, ada toleransi gitu. Jawabnya apa? Kalau mau dibantu bayarnya 100 juta. Kita tidak butuh daging katanya Pak RT-nya sini, Pak RT Lebak Bulus.
Kok sombong banget Pak RT? Pak RT mah mampu. Dagingnya yang lain itu loh Pak, saya tuh bukan mau kasih ke Pak RT, mau kasih ke warga yang membutuhkan. 1 ton itu dagingnya, saya beli harganya 140 juta. 140 juta, saya bukan mau ngasih sama Pak RT, saya mau ngasih sama orang-orang yang tidak mampu. Kok arogan banget sih Pak RT-nya Lebak Bulus ini? Sombong banget Pak, saya bukan mau ngasih sama Bapak, saya mau ngasih sama orang warga-warga setempat sini. Biar sampai langsung ke warga-warga. Biar sampai langsung ke warga-warganya. Tiba-tiba Pak, itu siapa yang minta pahanya? Saya nggak mau paha. Saya juga nggak mau kepala. Saya kalau berkorban sapi ya memang untuk semua orang-orang yang nggak mampu. Gitu loh, kok tiba-tiba kita cuma minta tolong. Terus ini kan jadi ceritanya saya beli sapi itu 140 juta udah gitu saya beli kambing guys. Beli kambingnya itu buat mbak-mbak ART aku di rumahku. Jadi ada biasanya kalau lagi Idul Adha itu kita itu ngasih ART saya tuh kayak pesta apa jenenge nak? Kambing guling. Nah, kambingnya saya masih ada di mana itu tadi Anji? Masih ada di masjid apa itu? Gak tahu masjid apa namanya. Di mana? Di daerah mana itu? Di belakang rumah saya di Lebak Bulus, guys. Hah? Di belakang Mayapada Hospital. Tiba-tiba kambingnya saya katanya mau, ini kambingnya ini ambil katanya. Padahal tadi saya ya udah deh kambingnya nggak usah, biarin aja, nggak enak. Tunggu aja wes, gampang. Ya Allah, kok tiba-tiba langsung Pak RT-nya bilang kita mintain tolong harus bayar 100 juta. Nanti dilepas loh Mi kambingnya katanya. Udah diambil kambingnya barusan sama ART saya. Udah ada di rumah. Sudah ada di rumah. Kambingnya guys. Ya RT itu kadang-kadang gitu. Saya aja setiap pembagian yang dipilih, yang diajukan, yang deket sama dia padahal pada mampu. Nah ya itu tidak boleh. Lah waktu itu saya dapat laporan seperti itu di warga saya di sini. Makanya saya minta sama Pak Ustadz untuk memberi, sampai Pak Ustadz saya mau datang sendiri ke warga-warga. Karena pada waktu, jadi guys ceritanya saya tuh kalau misalkan lagi lebaran atau lebaran Idul Adha atau lebaran Idul Fitri, saya tuh memberikan sembako dan memberikan sapi. Nah ini ceritanya sapinya saya itu katanya mau dilepas hanya gara-gara yang motong bukan mereka. Saya tuh Pak Meldi aja yang jagain kambingnya. Kak Fitri, aku lagi serius Kak Fitri nih. Gitu. Ini aku bukan pamer, aku meluruskan bahwa Pak RT saya ini yang ada di Lebak Bulus ini tidak mau, dia ini salah paham. Jadi saya itu kan beli sapi. Sapinya itu tidak saya kasih alamat saya karena saya tidak mau kasih alamat saya ceritanya, ya. Jadi alamatnya saya kasih ke Pak Ustadz yang ada di Lebak Bulus di tempat saya. Kemudian saya titipin Pak sekaligus di list orang-orang yang membutuhkan untuk orang-orang yang gak mampu di Lebak Bulus siapa aja. Saya mau kasih sapi. Titip ya Pak. Kemudian Pak Ustadznya bilang kalau untuk pemotongan sapi Bu di sini harganya 700 sampai 1 juta untuk pemotongan sapi. Nah kemudian saya bilang Pak nggak usah dipotong. Saya bilang sama ART saya, Mbak nggak usah dipotong di sana karena kita ada teman-teman teman-teman relawan dari Ganjar pingin potongin sapinya, tinggal kita kasih ke warga setempat. Nanti saya akan datang ke rumah satu persatu orang-orang ceritanya. Nah habis itu Pak RT-nya ngamuk. Pak RT-nya ngamuk, dia bilang sama ART saya sama security saya bilangnya gini, kita tidak butuh daging. Terus warga kita tidak butuh daging. Ngomong begitu, kita tidak butuh daging. Bukan Pak RT, saya bukan mau ngasih sama Pak RT. Saya tahu Pak RT itu mampu dan kaya raya. Saya mau kasih buat warga Lebak Bulus yang membutuhkan Pak. Gitu ceritanya. Pak RT-nya ngamuk. Terus akhirnya dia bilang lagi, nah kan sapi itu kan 1 ton lebih. Kita yang security aku cuma 2, supir aku cuma 1, asisten aku cuma 1, 4 orang. Apa iya bisa naikin 1 ton sapi itu ke truk? Dia bilang kalau mau dibantu Pak, tolong dong Pak, punya hati toleransi. Ayo kita sama-sama membantu ya Pak. Minta tolong sapinya untuk dinaikin ke atas. Jawabannya bayar 100 juta.
Kalau mau dibantuin gimana Inji? Kalau mau kalau nggak mau kalau pertama bilang gini, kalau jam 7 belum diambil sapi terlepas aja ya. Kalau jam 7 malam ini belum diambil sapinya kita lepas aja. Ya terus si itunya ada yang tutup. Kalau mau kita bantuin sih berani berapa 100 juta. Kalau mau kita bantuin, sini kita bantuin, tapi bayar 100 juta. Gitu ngomongnya. Bener nggak tuh RT kayak begitu? Hah? RT Lebak Bulus kan itu ya? Iya daerah sini. RT Lebak Bulus 2. Belakang Maya Pada, rumah sakit Maya Pada. Lo yo apa sih? Kita itu kan sesama warga, kan harus saling mengayomi. Toh kita bayar tiap hari di sini lingkungan. Ya kan, bayar kan, Mbak? Lingkungan kita bayar, kita minta tolong loh. Masa kayak begitu? Kita loh ibaratnya nggak pernah yang namanya tidak memberi buat warga setempat. Kecuali kita pelit. Ini kok Pak warganya aja sayang sama Dewi Persik. Kok ini RT-nya sewot? Gak boleh gitu Pak. Gak boleh kayak begitu. Gak boleh ya Pak. Sebagai RT itu gak boleh. Nih saya mau kasih tahu nih. Ya banyak banget informasi-informasi tentang warganya. Bahwa salah satunya adalah kalau membagikan sebagian sembako atau membagikan dagingnya itu mereka itu kan di list hampir rata-rata nggak nyampe sama mereka di ya, dipangkas lah. Di ininya Tante Dewi di tetangganya Tante Dewi. Makanya saya itu datang ke satu tempat ke rumah satu tempat yang lain gitu. Gitu ceritanya, saya sekaligus mau kenalan sama warga-warga setempat. Tadinya nanti kayak begitu niatnya makanya yang kemarin pun yang kita bagi-bagi sembako, nanti kan langsung nyuruh Pak Ustadz, nggak minta tolong sama Pak RT. Iya. Pak RT-nya arogan banget. Makanya, kenapa ada kepentingan yang lain? Loh mungkin Pak RT-nya mampu punya duit, tapi kan warga-warga yang lain yang membutuhkan daging, kok kayak begitu? Ya, kalau RT-nya nggak ada etikat baik lagi ini, ya mungkin... Kalau RT-nya tidak ada etikat yang baik lagi, saya laporin nanti sama Pak Lurah. Ya, jangan senggol-senggol saya Pak RT. Itu artinya Itu sapi itu buat orang yang nggak mampu, bukan buat Pak RT. Ngerti Pak? Buat orang nggak mampu. Tetangga-tetangga Bapak itu banyak yang nggak mampu. Tetangga-tetangga saya itu banyak yang nggak mampu. Mereka butuh diberi, disedekahin oleh saya. Paham lu Pak? Nggak ketemu saya aja kamu tuh. Saya lagi tidur tadi. Nggak boleh Bapak itu marah-marahin ART saya. Nggak boleh Bapak itu marah-marahin security saya. Niat mereka tuh baik loh Pak. Heran saya sama Bapak ini. Harus yang amanah Pak. Dilihat siapa yang butuh memang daging-daging seperti itu. Mungkin Bapak nggak mau. Tapi yang lain butuh Pak. Heran aku ini. Kok kayak begitu? Kita bayar lingkungan. Kita segala macamnya. Kita sudah peduli kok. Sama warga-warga Bapak. Harusnya Bapak itu berterima kasih. Ini kok malah Bapaknya minta 100 juta kalau mau dibantu itu gimana Bapak? Warganya itu kan yang ngomong kan Bapak. Warganya Bapak butuh kok daging-daging dari saya. Yang ada nomor telepon kantor kelurahan. Pak RT nonton, enggak mungkin ini tetangga-tetangga saya nonton. Tetangga-tetangga saya baik, nenek sebelah baik sama saya, sayang sama saya. Pak RT-nya tuh baru. Hah? Pak RT-nya baru katanya. Kata siapa? Kata siapa? Pak RT-nya emang baru, Ji. Perasaan dari dulu 3 tahun itu aja nanti aku tadi dari sini. Tadi ada yang komen di aku. Enggak, itu ART-nya enggak, yang tetap aja yang dulu. Ya, nanti telepon. Enggak ngeliat-liat Pak RT nih. Maksud 100 juta? Pemerasan dong. Pemerasan dong, masa orang ini untuk umum kok, orang ini acara sosial. Kok mau Bapak mau minta duit 100 juta untuk ngebantuin itu gimana ceritanya Pak? Tak neng goreng ya. Ini kan kita mau bagikan buat orang-orang yang nggak mampu minta di list. Sampai sekarang aja Pak Ustadznya belum ngasih nih listnya. Siapa aja? Tahu nggak Pak RT? Kemarin itu saya ngasih sembako ke warga Bapak itu mereka tuh seneng banget loh Pak. Happy, makasih ya Mbak Dewi. Kok ini Bapak bisa ngomong nggak butuh warga saya nggak butuh. Udah remam mereka. Mata asokor jadi orang. Saya bener mau ngasih sama Bapak. Saya itu mau ngasih sama warganya Bapak. Ngerti Pak? Kasih tuh sama Pak RT tuh. Biar tahu tuh Pak RT tuh.
Kalau ada apa-apa di rumah saya di sini berarti ya Pak RT berarti dalangnya. Iya, iya. Iya kan? Rumah saya di pinggir jalan. Kalau ada apa-apa sama rumah saya berarti berarti Pak RT berarti ini yang bermasalah sama saya. Ya? Saya udah bayar, saya uang lingkungan, uang keamanan saya udah bayar. Cemacem Anda. Saya janda, saya tinggal sendiri, saya di sini. Gak takut saya. Tapi gak boleh Bapak kayak gitu. Saya walaupun perempuan sendiri, saya berani saya Pak. Kita kasih tahu tuh sama Pak RT Lebak Bulus, belakang rumah sakit Mayapada. Masa Dewi Persik minta tolong masalah sapi aja, katanya warganya gak butuh. RT piro saya gise? Lebak Bulus 2, RT berapa sih ini? Mana coba ada Pak Security? Panggil Pak Security biar ada saksi. Mana Pak Security? Mana Pak Security? Pak Security panggil. Lagi makan bakso. Oh lagi makan bakso. Bagi kita kilan bakso semua. Ya udah makan deh bakso deh. Coba nih, kesaksian. Makasih. Halo Tanggul. Lucu banget Tanggul. Mana Pak RT? Pak, saya mau tanya Pak. Orang Tanggulnya udah kabur kan. Gak sopan itu Pak RT-nya itu. Orang Tanggul yang nonton tadi. Ngomong kayak begitu kok. Makanya BRT-nya marah. Lain kali nggak usah bayar keamanan, nggak usah bayar itu lagi lingkungan kalau caranya kayak begitu. Patokan yang ngomong. Harusnya ngajarin warganya untuk bisa punya tenggang rasa, bisa punya empati, bisa punya simpati, bisa punya toleransi antar warga, antar sesama untuk saling membantu. Kalau orang mau membantu suruh bayar uang 1 juta. Tadi gimana Pak RT-nya ngomongnya? Halo Mumbu Sari. Pak RT tadi ngomongnya bagaimana? Oh, Pak RT tadi bilang, Sinian Pak, sinian saya nggak dengar. Sinian, biar apa? Iya, Sinian, nggak apa-apa. biar Iya. kelihatan sinian. Ngomongnya gimana tadi? ya kan saya bilang, Pak ini kamu ngambil sapi Iya, Bu Dewi kan, iya. yang buat sini. Udah ambil aja kata dia, sedikit agak kasar ngomongnya. Sedikit agak kasar. Gimana terus? Terus saya mohon maaf ya Pak, saya kan juga nggak tahu, pokoknya disuruh ambil aja. Pagi kan udah datang tuh maksudnya. Iya. Udah ambil aja, sekarang juga nggak apa-apa, saya juga nggak ngelarang. Terus kan saya bingungan Bu, kan berupa sapinya gede. Boleh kan saya minta tolong Pak, bantuin gitu. Kata sapinya ke truk itu. Kok ngapain kata dia begitu. Dia nggak mau. Oh ngapain gitu? Terus? Nah udah gitu kan. Udah saya telepon Mas Enggi, gimana nih Gi, masalah buat ini. Apa kita kasih ini aja lah, duit aja lah buat bantu ngangkat gitu kan. Udah. Mau dikasih uang rokok katanya ada berapa orang mau dikasih uang rokok terus? Saya ngomong ke Pak RT, Pak gini deh Pak, buat ngargain Bapak kan udah nurunin sapi sama buat naikin ini pasti berat kan pakai tenaga. Iyalah 1 ton lebih 1,5 ton. Terus? Udah saya ini nih, nanti saya kasih uang Pak buat ini. Ya nggak usah kata dia, ngapain juga pakai uang katanya. Dia kayak marah gitu. Ini masalah harga diri. Wah, Ini masalah harga diri katanya. Kenapa Pak harga dirinya Pak? Terus yang ngomong 100 juta itu siapa? Bayar dulu 100 juta itu siapa? nah itu Pak RT-nya ngomong. Pak RT-nya yang ngomong. Kenapa kok bisa Pak RT nyebut ngomong 100 juta kalau mau dibantu? Kenapa dia ngomong nominal? Pak RT ngomong gimana ya? Ngomong 100 juta juga saya nggak mau kata dia. Mau 100 Dia nawarin kalau mau gue bantu sih berani nggak 1 juta gitu. Kalau mau gue bantu, berani nggak bayar 1 juta gitu? Sombong lu ya Pak RT, sombong lu Pak RT. Pak RT Lebak Bulus sombong lu ya. RT berapa ini? RT 4. Tempat ya Pak ya. RT berapa ini? RT 4, Lebak Bulus 2, RT 4. RW 06. Hah? RW-nya 06. Tapi kamu Mbak Ros udah ngomong berapa list orang-orang yang nggak mampu untuk mau dikasih sama ibu? Belum dikirim sama Pak Ustadznya. Ya takut lah. Enggak, tapi kamu sudah kasih sampai sekarang sama Pak Ustadznya belum dikirim guys. Aku udah voice note sama Pak Ustadz tadi siang. Terus apa kata Pak Ustadz? Belum ada. Belum ada, Pak Ustadznya juga nggak ada jawaban. Saya minta list untuk orang-orang warga saya di Lebak Bulus. Saya mau kasih daging. Katanya nggak butuh daging saya. Kok perhitungan banget nih Pak RT nih ya. Saya laporin kamu ya Pak RT ke Pak Lurah lu ya. Lebak Bulus RT 2, RT 4 guys. Tuh Pak RT-nya tuh guys. Terus sama satu orang lagi tuh yang anak mudanya. Anak mudanya ngomong apa lagi? Terus dia bilang, lu nggak tahu itu siapa? Saya nggak tahu, baru juga ketemu itu Pak RT. Ya, Pak RT. Hei, lu nggak tahu itu siapa? Hah? Itu Pak RT. Mau Pak RT lu, mau siapapun lo. Hah? Jadi Pak RT juga warga ibaratnya yang milih. Tadi kan gua aku Kok bisa sombong sekali? daging sapi itu mau diambil. Kata ibu sembelihnya di
sama di sini nanti bagi itu kalau dapat udah jadi daging baru ke sini dia nanti nama bilangin ke bosmu. Hah. Di sini nggak butuh daging tuh. Kamu ngomong Pak RT Lebak Bulus 2, RT 4, kamu ngomong nggak butuh daging. Lu memang nggak butuh daging Pak RT, tapi warga lu butuh. Masih banyak orang yang membutuhkan. Sombong kali lu ya. Baru jadi Pak RT lu belum jadi presiden lu. Heran gue. Gak bisa menghargai orang gitu loh. Saya tuh nitip sapi saya karena saya itu gak pingin menyusahkan warga di sini. Dagingnya makan semua, saya gak pernah mau makan daging sapi. RT kok kayak gitu bisa, harusnya mengayomi warga, membimbing warga untuk bisa jadi tenggang rasa. Kalau kayak gini kan jadi permusuhan. Gak bener, gak bisa dijadikan panutan Pak RT ini. Oh tadi malu bilangin Mbak itu ke bosmu. Sini, kamu yang kencang, bilangin sama bosmu apa? Aku mau ngomong apa? Bilangin ke bosmu Mbak, iya di sini nggak butuh daging. Tuh udah ambil aja semuanya. Warga di sini nggak butuh, masih kebanjiran daging besok. Masih kebanjiran daging besok katanya gitu. Apa ya? Kenapa bisa ngomong kayak begitu? Emang Pak Ustadznya nggak ngomong kalau ibu di situ minta listnya berapa orang yang membutuhkan? Biar langsung sampai ke orang. Biar langsung sampai ke orangnya, maksud saya. Karena banyak keluhan-keluhan dari warga itu tidak pernah nyampe di mereka. Bahkan di RT-nya mereka nggak pernah nyampe, justru di RT lain nyampe. Gimana? Dari Pak Ustadz itu tadi aku udah ngomong. Jangan bahas DG, nggak apa-apa, biar viral sekalian, biar tahu Pak RT-nya itu. Jangan apa namanya, RT, jadi RT itu karena pilihan masyarakat, pilihan warga. Gitu loh. Jadi Mbak, ntar nanti saya kirim ke Mbak ya. Pak Ustadznya ngomong gitu. Pak Ustadznya ngomong kayak gitu. Sampai sekarang Pak Ustadznya nggak ngasih. Mungkin ngomongin mungkin sama dia. Mungkin nggak boleh kali sama Pak RT-nya. Nggak tahu juga deh Bu. Kalau nggak boleh nggak apa-apa, udah nanti kita sendiri, nanti kita minta tolong, nanti kita cari rumah-rumah yang di sebelah ujung kanan kiri, semuanya yang membutuhkan kasih itu semua. Langsung jalan. Kita langsung jalan. Kalau perlu langsung ke kelurahan, minta titip ke kelurahan. Pak RT baru kenal lu Bu Dewi Persik ben Pak RT. Iya. Tak tahu ben ya Kang Kok ben ya, hah? Fiksi begitu dia. Dia kalau minta duit 100 juta laporin kantor polisi pungli itu nggak bener. Pungli pemerasan. Pungli pemerasan. Lapor ke lurah Ini biar ada dia. nomornya nih, nomor. Lapor aja ke lurah. Nomor telepon kelurahannya. Nanti Masa minta tolong gitu aja. Masa minta tolong kok minta 100 juta? nanti pengaduan. Kamu nggak tahu ya ini siapa ke supir saya? Ini RT, terus kenapa Pak mau RT Pak? Apa? Walaupun RT. Dia bilang, wah kita nggak butuh duit katanya, walaupun 1 juta saya nggak mau maksudnya. Kita nggak butuh duit walaupun 1 juta. Kenapa ngomong ke sana? Emang kenapa? Apa yang kita lakukan? Kita mau ngasih uang. Emang kita mau ngasih uang? Kita ngasih daging. Kita mau ngasih daging buat orang yang nggak mampu, bukan buat Pak RT. Kita tahu kalau Pak RT kaya raya. Kita mau kasih buat orang yang nggak mampu. Iya. Maksudnya, maksudnya saya mau ngasih uang kalau dia mau bantuin. Maksudnya Pak Topan mau dikasih uang rokok gitu loh buat yang bantu-bantuan. Loh, yang bantu. wajar dong kalau kita mau ngasih sama warga. Pak, ini Pak beli rokok ya Pak. Wajar dong. Bantuin naikin itu ke truk. Bantu-bantu kita mau kasih. Iya dong. Masalahnya apa ini kok RT-nya emosi? Kok RT-nya emosi ya? Fiksi itu dia Pungli. pungli sama itu. Ya udah kalau gitu urusannya sama lurah nanti. Gak boleh gitu harusnya. Urusannya sama lurah itu ya, benar nggak? Lurah. Sama camat. Gak apa-apa viralin aja guys biar. Viralin aja guys, biar nggak ada RT-RT yang kayak gitu lagi guys. biar nggak Dikasih ada- keberkahan kok nolak. Betul, aku setuju banget itu. Banyak bansos yang gak nyampe ke. Banyak bansos yang tidak nyampe ke warga. Ya. Makanya saya tuh pengen di list, saya tuh mau datang ke tetangga-tetangga saya karena kan memang lebaran Idul Adha nih. Saya mau datang, mau silaturahmi juga karena selama ini kan saya kan kerja yang kemarin di Idul Fitri kemarin saya sakit. Habis operasi bawah mata itu jadi saya nggak bisa ke warga-warga. Pada nyariin nanti. Pada nyariin saya, Mbak DP mana, Mbak DP mana. Nah makanya di tahun ini, di pas Idul Adha ini saya pingin nyamperin nih tetangga-tetangga. Oh RT ini koyo ngono lo ya apa. Viralkan ya guys, viralkan nih RT. Viral. RT 4. RT 4 Lebak Bulus 2, belakang Rumah Sakit Mayapada di Lebak Bulus. RT berapa Baros? RT 4. Lapor aja besok ke kelurahan tuh. Iya ada nomor teleponnya. Ini sampai sekarang Pak kita mau minta list orang-orangnya siapa di Lebak Bulus 2, RT 4 tidak dikasih Pak. Sapinya di mana? Bahkan dapat perlakuan tidak baik dari Pak RT-nya gituin. Iya, ada DTP itu. Maksudnya kan udah dipotongin di sono.
biar kita bagiin nanti di sini. Selama ini RT itu suka pungli kalau kena batunya sama Kak Dewi. Soalnya banyak yang Iya, nggak itu sampai. ini pelajaran buat bukan. Ini buat pelajaran RT nih buat semua. RT-RT yang lain nih. RT semuanya itu kadang begitu, mau nyari untung. Nih makanya kasih tahu aja besok ke lurahnya sekalian deh. Nggak bener nih dari kemarin. Masa orang juga kemarin yang parkir, masa kita pengajian? Ada yang komen di live-ku, Pak RT-nya orang partai kali. Itu maksudnya. Hah? Ada yang komen di live-ku, kan lagi live TikTok. Orang partai apa? Nggak tahu Pak RT-nya orang partai kali, katanya ngomong gitu. Orang partai apa? Aku nggak ngerti. Aku nggak tahu. Saya nggak tahu partai-partaian. Saya nggak tahu politik-politikan atau kayak gimana. Ya? Ya itu urusan lain. Ini kan warga. Ini kan warga. Ini urusan masyarakat. Seandainya pun mau partai kita harusnya dia netral. Intinya nggak boleh. Nah, harusnya netral, nggak boleh kayak gitu. Kita semuanya ini harus saling tolong menolong, harus saling gotong royong, harus saling membantu gitu. Kalau dia nggak butuh daging, warganya kan banyak yang. Nah, dia nggak butuh daging, ya mungkin dia mampu, bener nggak? Ada kan di situ kita berkorban bukan untuk dimakan sendiri, berkorban ya untuk orang yang nggak mampu. Sapi itu kita beli bukan untuk makan sendiri. Ngapain kita beli sapi untuk makan sendiri? Ya kita makan ya seadanya, seandainya pun ada. Tapi selebihnya kasih kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Saya Pak RT tapi nggak gitu Bu, lapor aja ke Kadis Kak, kepala desa, nanti aku bantu lapor, nanti aku laporin ya Kak, tenang Kak. Bener wes, lapor no ya Pak Grenalo, minta tolong aku Pak. Itu namanya saya di Lebak Bulus 2 RT 4 Kelurahan Lebak Bulus. Kelurahan Kelurahan Lebak Bulus. Aku aja rumahku aja nggak ngerti gue alamat gue. Makanya Tante Dewi kan nggak ngerti alamatnya aku. Saya tuh nggak pernah jalan-jalan. Makanya saya tuh nggak tahu alamat rumah saya tuh di mana. Makanya soalnya saya nggak pernah naik Grab. Saya naik mobil udah nyampe aja di rumah. Nah saya tuh ditanya sama Pak Bim Pilanu. Pak Bim itu eksekutif produser saya di Pagi-Pagi Ambiar. Ini sapi mau diantar kemana Mi? Akhirnya aku bilang, Pak Ustadz tanya Pak Ustadz RT di mana? Itu titip dulu sapi di situ sambil sekalian tanya listnya buat orang-orang yang nggak mampu ada berapa di Lebak Bulus. Nanti ada orang-orangnya nanti akan ngambil sapinya. Nanti ngomong-ngomong buat disembelih gitu loh. Ya, intinya niatnya untuk itu udah baik, udah bener. Kalau misalnya ini udah fix salahnya dari RT ini udah. Aku suka KDP meluruskan. Iya dong, nanti takutnya Pak RT-nya nyebar fitnah yang enggak tentang saya. Padahal ceritanya seperti itu gitu loh. Ini nggak bener gitu loh. Akhirnya aku bilang sama relawannya, aku kan kumpul sama relawan-relawan anak-anak muda itu dari sahabat Ganjar. Ayo sembelih no sapi rek. Soalnya sapinya itu ini banget, gede banget. Minta tolong. Sekaligus kita gotong royong temenin anti. Manggilnya kan mereka ngaku tante anti. Kasih ke orang-orang yang membutuhkan di sini, warga-warga di sini. Tapi memang anti itu kan rutin per Idul Fitri, Idul Adha. Rutin kok, udah 3 tahun saya di sini rutin. Harusnya kan RT-nya bersyukur. Nah, kenapa RT-nya kok tiba-tiba begini? Apa ada masalah? Apa ada masalah Pak RT sama saya Pak? Ya Pak, ada masalah sama saya Pak? Kalau ada masalah ngomong sama saya Pak. Jangan gitu dong, kasihan ART saya dibentak-bentak. Bapak siapa? Bapak itu Pak RT, harusnya jangan jadi RT itu yang disegani, bukan ditakutin. Kalau ditakutin jadinya kayak Bapak. Diseganin gitu loh. Ini kok aduh heran, belum jadi presiden, belum jadi apa-apa, baru RT udah congkak, udah sombong. Gimana kamu mau jadi bapak buat kita semuanya gitu loh. Yang namanya RT walaupun rukun tangga, gimana nama artinya RT tahu kan Pak? Rukun tetangga, dibikin antar tetangga itu rukun. Bukan malah dibikin jadi adu domba kayak begini. Segala orang lu marah-marahin. Walaupun supir, gajinya supir saya itu gede. Gitu loh. Jangan begitu. Bukannya seneng warganya. Bukannya senang. dibantu. Aduh terima kasih ya Mbak DP, warga saya dibantu. Terima kasih. Kalau tetangga saya tuh guys, di belakang-belakang tuh banyak yang cuma yang rumahnya rusak, yang cuma sepetak. Banyak. Jangankan makan daging, makan nasi aja susah. Jangankan makan daging, ya benar. Iya. Makan nasi aja susah. Itu maksudnya nanti itu gitu. Cuma kenapa? Pak RT-nya nggak denger Mbak. Kasih tahu. Share. Nanti kalau Viralin makanya sampai nyampe ke Pak RT. Viralin biar Pak RT tuh denger. sampai nggak denger, berarti nanti lurahnya yang nyamperin. Kalau sampai Pak RT-nya nggak denger, lurahnya nanti yang akan nyamperin. Gua heran kalau ada orang yang baru RT tiba-tiba marah-marah, ngamuk-ngamuk terus minta duit. Polisi yang suka datang. Polisi yang suka datang di sini tuh Pak, lapor ya Pak polisi. Ya, itu. Bagus.
Pak Pak Agus tuh Cilandak, polisi Cilandak, lapor aja. Ada nomornya nggak? Ada. WA. Pak, kita butuh bantuan gitu. Nanti buat temenin buat ngasih ini, minta butuh bantuan, minta list dari warga di sini. Kalau Pak RT-nya sama ustadznya nggak ngasih, ini Kita sendiri yang nge-share. kita sendiri yang share. Udah kerja sendiri aja. Kurang bersyukur tuh RT-nya, biarin aja. Nggak takut. Kalau ada apa-apa sama saya, rumah saya di sini udah kalian tahu ya guys. Soalnya saya tinggal sendiri perempuan. Katanya orang-orang Dinda mungkin dia begitulah cinta sama suami. Lagi emosi guys, bukan bercanda. Enggak, saya bangun tidur tiba-tiba semua ART pada udah kasihan nih Pak, semangat dong, semangat. Ini baik, ini nggak Ini ada masalah baik, apa-apa, gak ada masalah, dibentak-bentak ini orang. Kasihan ini gini-gini sopir Dewi Persik ini Pak RT, jangan dibentak-bentak Pak RT. Gak main-main ini Pak RT. Ini aja pernah nyetirin jenderal loh Pak RT. Wah Pak RT kok ngamuk-ngamuk Pak RT ini. Heran gua Pak RT. Jangan ngamuk-ngamuk Pak. Slow Pak. 2024 masih jauh. 2024 masih jauh Pak. Pak RT, ikan laut pedasnya mana? Cukup mulut gue dulu yang pedas minta ya sayang. Habis RT tidak patut dicontoh kayak begitu ya guys. Arogan, makasih ya Pak. Makan. Makan bakso udah tadi. Udah tadi bukan ya. Sama Pak Agus Pak Bagus. Nah, Pak Bagus tuh bilang Pak Polisi tuh. Halo, selamat malam Pak. Iya Pak. Ini loh apa? Ibu Dewi. Anti saya ngono. Anti saya. Ada kendala sama ini RT sini Pak. Sampaikan sama bosmu apa? Udah nyampe di telinga saya sekarang. Tadi ada ini kan kita mau kurban. Kok ngomongin kayak ngono? Nah itu Apa? itu ada penolakan gitu Pak. Dia bilang nggak ada. Sombong itu, orang sombong itu. Sombong. RT-nya Pak. Sampaikan nama bosmu, udah nyampe di telinga saya nih, makanya saya kayak gini nih. Sekalian kalau udah nyampe di telinga saya berarti kan kamu mau ngelawan saya kan? Ayo. Iya kan Pak? Katanya biar suruh sampai ke telinga saya. Udah nyampe nih Pak RT 4 Lebak Bulus 2 Belakang Mayapada. belakang rumah sakit Mayapada. Udah nyampe di telinga saya tuh Pak RT. Udah nyampe nih di telinga saya. Kan kamu bilang katanya suruh nyampaikan sama bos kamu. Udah nyampe nih. Nanti saya laporin kamu ke lurah kamu. Kok pungli kamu, minta tolong aja, minta uang 100 juta untuk sapi. Bayar uang bayar uang keamanan, bayar uang kebersihan, bayar uang lingkungan sudah. Orang parkir di rumah saya aja susahnya minta ampun. Mending belusukan, lihat yang membutuhkan sekalian. Iya, kemarin aku biasanya belusukan. Aku tidak minta tolong sama Pak RT karena ada beberapa warga dari Lebak Bulus menyampaikan kepada saya itu sembako yang saya kasih. Kan saya sembako selalu 500 sembako buat warga-warga Lebak Bulus. Itu tidak pernah nyampe. Jarang nyampe. Nyampenya itu sebagian di warga lain. Nyampenya. Bukan di warga yang di list itu. Bukan di warga list, cuman maksudnya itu ada beberapa warga yang nggak dikasih gitu loh nak, tapi RT lain dapat, ngerti nggak maksudnya? Oh, dia nggak menurunkan RT-nya dia. Iya, aku nggak ngerti itu siapa yang dapat dari warga lain, aku nggak tahu. Harusnya kan utamakan orang terdekat dulu di sini, baru kalau masih ada lebih baru dikasih ke apa tempat yang lain gitu kan? Ikut kesel mami, iyalah. Ini RT minta bener-bener nih RT ini. Heran. Katanya nanti daging-daging semuanya pada daging nanti banyak kok katanya. Bilang sama bos kamu kita tidak butuh daging. Ya Allah sombong banget. Gila lu gak butuh Pak, tapi orang-orang banyak yang membutuhkan. Mau makan aja susah. Segala macamnya rumah baru sepetak. Dikasih ya Allah, aku ngelihat tetangga-tetanggaku di pelosok-pelosok, di belusukan di ujung-ujung. Aku naruh sembako waktu itu ya, sampai mereka nangis pelukin aku. Gila. Jangan kayak gitu dong.
Gimana? Nanti Pak polisinya itu ngomong ke RT-nya dulu, jelasin apa klarifikasinya dia, kenapa bisa seperti itu. Nah, saya bilang kalau seandainya memang nggak bisa gini, saya mau langsung lapor ke Pak Lurah. Pak Lurahnya aja. Nah, katanya. Ini kok bisa nggak, warganya juga bisa nggak sopan kayak begitu? Makanya saya ngomong Inggil ngomong kalau misalnya kalau memang bapaknya itu, Pak polisinya itu nanti datang ke sini tanyain, karena ini ada unsur pemerasan, terus unsur kayak kekerasan Iya, verbal. iya. Karena ini ART saya sama driver saya ini nggak ada salah apa-apa, tapi kok dibentak. Betul. Nah, di situ nanti nanti datang kok kalau misalnya ada Pak. Ini Pak Bagusnya. Mm-mm. Utamakan di lingkungan sekitar, barulah sisanya baru. Nah betul, apa maksudnya? Ya kayak gitu Tapi maksudnya. kalau usut punya usut, kalau memang main-main dari pihak RT-nya bahaya, kayak gak sesuai pembagiannya atau memang orang-orang yang sekitar nggak dapet, nah itu nanti bisa panjang. Makanya nanti nunggu klarifikasi dari RT-nya, maksudnya apa? Sampai Tadi diusut semua apa? sampai saya ngomong tadi ke Pak Bagusnya, ini apa? Kalau mau dibantu saya bisa saya bantuin, tapi kalau mau dibantu bayar 100 juta. Itu maksudnya apa Pak RT ngomong gitu? Itu tadi, oh iya begitu ya, udah nanti saya tanyakan langsung ke orangnya. Ini masalah harga diri, kenapa emangnya? Kok masalah harga diri? Ini kan kita mau kasih warga. Iya. Kita malah meringankan beban warga untuk kita tidak mau ngotorin tempatnya untuk disembelih di lain tempat karena memang kita tahu bahwa itu bukan tempat kita. Iya. Kok tiba-tiba gitu? Ini jadi pelajaran buat kita ya guys, gitu loh. Gimana Allah bisa memberikan jabatan yang luar biasa sama kita kalau jabatan RT aja sudah tidak amanah ya. Biasanya dibagiin ke saudara RT itu, gak tahu saya mau dibagiin ke siapa. Intinya saya tidak suka caranya dia seperti itu, marah-marah sama ART saya, marah-marah sama security saya. Padahal niatnya baik, minta tolong untuk bisa punya toleransi antar sesama. Ayo kita gotong royong bawa sapi Pak. Sapinya ini mau diangkut ke atas Pak. Nah, tiba-tiba kalau mau dibantuin bayar 100 juta. Iya.